Visi misi Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Putri Al-Husna. Visi misi Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Putri Al-Husna. Visi mencetak generasi hufat, alim muttaqi, berilmu dan bertakwa, yang siap berperan aktif dalam amal soleh. Alhamdulillahi mujibud da'awat wa qadiyal hajah wa salatu wassalamu ala rasulillah mu'addiyal amanah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin minal mu'minin wal mu'minat, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Kepala Sekolah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Putri Al-Husna beserta ustadz dan ustadzahnya, yang kami banggakan santriwati yang insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap langkahnya. Amin. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita di kesempatan pagi hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa bermuajah kembali. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada sahabatnya, keluarganya, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir nanti. Santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentunya kita sebagai seorang muslim yang mukmin, ya, harus mempunyai beberapa karakter yang mana itu menjadi karakter dasar kita sebagai seorang muslim yang mukmin. Nah, dua karakter, ada banyak karakter tapi di sini akan saya sebutkan dua. Ya, dua karakter yang mana itu harus ada selalu di dalam diri kita, yaitu adalah sabar dan juga tawakal. Ya. Karena sifat sabar ini atau karakter sabar ini adalah sesuatu yang akan membantu kita di dalam kita menghadapi segala kondisi. Ya. Ketika kita menghadapi satu musibah, ya, kemudian karakter sabar ini akan membantu kita di dalam menghadapinya. Ya, mau musibah itu berupa nikmat, ya, ataupun musibah yang lainnya. Ya, karena kalau nikmat itu tidak bisa disabari, ya, dengan mensyukurinya, ya tentu akan menjadi satu musibah seperti itu. Kemudian, ya, Rasulullah, ya, mengatakan di dalam sebuah hadisnya, hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Gundar, hadatsana Syu'bah an Thabit, qala sami'tu Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru inda sadmatil ula. Ya, telah menceritakan kepada kami, ya, yaitu adalah Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Gundar, dan juga telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Thabit, ya, berkata, aku telah mendengar Anas, ya, dari Nabi SAW berkata, as-sabru inda sadmatil ula, bahwa kesabaran itu adalah ketika awal kejadian atau ketika pukulan yang pertama. Ya, terkadang orang bisa sabar itu ketika sudah melewati ujiannya atau sudah terlewati, baru bisa sabar. Tapi ketika, ya, satu musibah itu datang pertama kali, ya, banyak yang belum bisa sabar. Ya, mungkin ketika di jalan tersandung, kadang yang keluar dari mulutnya bukan istighfar atau yang lainnya, ya, atau mungkin yang disebutkan malah, ya, kawan-kawan dari kebun binatangnya itu, ya, terkadang itu, atau mengumpat yang lainnya. Atau ketika ada satu musibah yang dia terima, ya, yang dia lakukan pertama adalah menyalahkan Allah, atau mungkin menyalahkan orang yang ada di sampingnya, atau menyalahkan hal yang membuat dia terkena hal tersebut. Ya. Kemudian sabar ini juga disebutkan, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 156, ada yang ingat?
kedua? Ada yang tahu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga ya, karakter sabar ini juga bisa menjadi penolong kita ya, sebagaimana di Al-Baqarah ayat 45 juz 1. Ada yang tahu? Ya, Bani Israel itu wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Kemudian karakter yang kedua yang harus dimiliki seorang muslim yang mukmin yaitu adalah karakter tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya, karakter ini tawakal ini ya mudah kita ucapkan. Akan tetapi di dalam kita melaksanakannya tentu tidak semudah yang diungkapkan seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu himasan wa taruhu bitana." Ya. Jika saja kamu ya sekalian bertawakal kepada Allah dengan ya sepenuh hati, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadamu ya sebagaimana ya, Allah memberikan rezeki kepada burung yang dia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, kembali ke dalam sarangnya dalam keadaan kenyang, seperti itu. Ya, bahwa maksud dari hadis ini bahwasanya Allah menginginkan kita itu tawakal itu tidak hanya dalam ucapan saja. Ya, ada yang mengatakan ya saya tawakal lah, ya. Nggak kerja berdoa di masjid saja, nunggu datangnya rezeki. Ya, tentu itu tidak bukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertawakal ya tentu kita harus barengi dengan kerja keras, dengan usaha, seperti itu. Kalau mungkin antuna hari ini ya ketika ya ingin jadi mencapai target yang diinginkan, tentu harus tawakal. Ketika sudah berusaha ya, belum berusaha sudah tawakal. Saya tawakal nanti bisa besok hari sudah bisa store 1 lembar mungkin. Tapi di malam harinya tidak mempersiapkan ya, tidak menyiapkan hafalannya. Ya, tentu itu bukan yang dinamakan dengan tawakal, itu seperti itu. Ya, karena di zaman Nabi ya, Nabi pernah menegur seseorang yang orang Badui gitu, yang mana dia mempunyai onta akan tetapi tidak diikat, dibiarkan di sampingnya. Terus kemudian dia mengatakan saya tawakal. Ya, Rasulullah kemudian menegur, ya tawakal itu ikat ya untamu baru tawakal, seperti itu. Ya. Ya, santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dari dua yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini, bahwa kita sebagai seorang muslim yang mukmin harus memiliki dua karakter dasar, yaitu adalah sabar dan juga tawakal. Dengan kedua hal ini ya insya Allah kita di dalam menjalani ya, kehidupan hari-hari kita itu insya Allah akan lebih menyenangkan atau akan lebih yakin kepada Allah. Karena ketika kita tawakal ya, apa yang akan terjadi ya kita sudah memasrahkan diri kepada Allah ya, tidak akan risau, tidak akan gelisah, seperti itu. Hadza ini astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.